3 fakta krusial jelang duel Man City vs Chelsea di putaran ketiga Piala FA, The Citizens masih dominan. Big match alias laga besar sudah tersaji di ronde ketiga Piala FA 2022-23. Manchester City harus menjamu Chelsea di Etihad Stadium pada Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 malam WIB. Selain meraih sukses di Premier League dan Eropa, Manchester City dan Chelsea tentu tak akan melewatkan turnamen Piala FA. Turnamen tertua di dunia ini tetap mendapatkan perhatian khusus, gengsinya juga tetap sama seperti dahulu. Chelsea sejauh ini bangga dengan 8 gelar di Piala FA, sementara Manchester City sejauh ini baru punya 6 gelar di ajang yang sama. Jelang duel Man City kontra Chelsea, Bola.com mengumpulkan 3 fakta menarik mengenai dua tim tersebut. Simak ulasannya di bawah ini. Secara keseluruhan, Chelsea lebih dominan ketimbang Manchester City. Dari 173 kali bertemu, The Blues punya 71 kali kemenangan, berbanding 62 kemenangan milik City. Namun, belakangan ini Manchester City menunjukkan dominasi menarik. Mereka selalu menang dalam 4 laga terakhir kontra The Blues di semua ajang. Kemenangan terakhir Chelsea atas Manchester City terjadi pada Mei tahun 2021. Kemenangan itu terjadi pada final Liga Champions 2020-21. Manchester City tentu bertekad memperpanjang dominasi apik itu. Apalagi tim asuhan Pep Guardiola juga memiliki peluang yang besar untuk melakukannya. Chelsea datang ke Etihad Stadium dengan compang camping. Badai cedera tengah melanda tim asuhan Graham Potter. Bagaimana tidak, sejauh ini ada 10 pemain di tim utama Chelsea yang menepi akibat cedera. Ada Edouard Mendy, Ben Chilwell, Wesley Fofana, dan Reece James di lini belakang. Ada pula N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount di lini tengah. Para pemain depan seperti Raheem Sterling, Christian Pulisic, dan Armando Broja pun turut menepi. Laga ini bisa menjadi aksi yang menarik bagi pemain muda, terutama di kubu Chelsea yang tengah dilanda badai cedera. David Detro Fofana yang baru tiba pada Januari ini bisa menjalani debutnya. Pemain muda lain seperti Conor Gallagher pun bisa diandalkan The Blues. Sementara di kubu Manchester City, ada Rico Lewis yang sudah menarik perhatian sejak awal musim. Cole Palmer pun bisa saja diberikan kesempatan bermain oleh Pep Guardiola. Manchester City jumpa Chelsea lagi di Piala FA 2022-23, Pep Guardiola ogah sombong. Manchester City jumpa Chelsea lagi di Piala FA 2022-23, Pep Guardiola ogah sombong. Manchester City akan berjumpa dengan Chelsea di Etihad Stadium, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 malam WIB. Sebelumnya, mereka sukses mengalahkan skuad asuhan Graham Potter dengan skor 1-0 di Stamford Bridge, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 dini hari WIB. The Citizens tentu menjadi unggulan di laga ini. Terlebih saat ini akan tampil di hadapan publiknya sendiri. Yang jelas menambah rasa kepercayaan diri para pemain Man City. Meski punya modal bagus, Guardiola tetap tidak anggap remeh. Pelatih asal Spanyol itu menilai bahwa Graham Potter selaku pelatih Chelsea akan memainkan strategi yang berbeda dari pertemuan terakhirnya. Hal tersebut karena badai cedera yang menghantui skuadnya. Ini bisa menjadi permainan yang sangat berbeda, mungkin Graham mengubah bentuknya, saya tidak tahu, ucap Guardiola, dari laman resmi Manchester City, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Saya tahu mereka berjuang dengan cedera dengan 2 atau 3 pemain penting, lanjutnya. Jorginho tidak ada di sana dan Mason Mount tidak ada di sana. Saya tidak tahu alasannya, imbuhnya. Chelsea memang sedang tampil buruk belakangan. Selain dikalahkan Manchester City di kandang sendiri, mereka juga baru meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, yaitu atas Bournemouth dengan skor 2-0. Hasil pertandingan Manchester City vs Chelsea. Big match, putaran ketiga Piala FA, 2022-23. Pertandingan di Etihad Stadium, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 malam WIB. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan.
Pasca tumbang dari Man City, Chelsea sah ditinggal 10 pemain. Chelsea harus menderita karena ditinggal 10 pemainnya, pasca tumbang dari Manchester City di lanjutan Liga Inggris 2022-23, Jumat tanggal 1 Juni tahun 2023. Ditinggalnya Chelsea oleh 11 pemainnya ini punya usut bukan karena bursa transfer, melainkan badai cedera yang di kubu The Blues. Pasalnya di laga kontra Manchester City, klub asal London Barat itu harus kehilangan dua pemain pilarnya, yakni Raheem Sterling dan Christian Pulisic. Di laga tersebut, Sterling dan Pulisic harus ditarik keluar akibat cedera masing-masing pada menit ke-5 dan pada menit ke-20. Cederanya dua pemain ini pun menambah derita Chelsea dan juga sang pelatih, Graham Potter. Sebab, Sterling dan Pulisic membuat daftar cedera The Blues menjadi 10 pemain. Tak ayal kondisi ini membuat Chelsea kian terpuruk. Apalagi, kenyataan ini didapat setelah tumbang dari Manchester City. Di laga tersebut, Chelsea harus menyerah dengan skor 0-1 dari Man City lewat gol tunggal Riyad Mahrez di menit ke-63. Kekalahan ini lantas membuat posisi Chelsea kian rumit. Pasalnya, The Blues berada di peringkat ke-10 Liga Inggris 2022-23 dengan raihan 25 poin. Raihan 25 poin itu, membuat Chelsea lebih dekat ke zona degradasi dengan jarak 10 poin, ketimbang Manchester City di peringkat kedua dengan jarak 14 poin. Kekalahan dari Manchester City ini pun, menambah hasil buruk yang diperoleh Chelsea dalam 8 pertandingan, terakhirnya di Liga Inggris 2022-23. Dalam 8 laga tersebut, Chelsea hanya mampu meraih satu kemenangan saja, yakni melawan Bournemouth, pasca Piala Dunia 2022 usai. Sedangkan di 7 laga Liga Inggris 2022-23 lainnya, Chelsea hanya mampu meraih 3 kali hasil imbang dan 4 kekalahan. Catatan buruk ini pun menjadi noda dalam perjalanan Chelsea, musim ini di bawah kepemilikan konsorsium Todd Boehly. Apalagi jika melihat fakta bahwa pemilik barunya itu mengeluarkan dana belanja hingga 300 juta euro atau 4,9 triliun rupiah sejauh ini. Tak ayal, rentetan hasil buruk itu membuat posisi Graham Potter yang baru direkrut pada September tahun 2022 lalu pun ikut terguncang. Hanya saja, ex-pelatih Brighton ini mengaku mendapat dukungan penuh dari pemilik baru Chelsea untuk membangun skuad agar meraih hasil di kemudian hari.